Riset dari Bo Lehman itu mereka melihat bagaimana ya youth itu setelah mencoba memverifikasi berita dengan menggunakan online search. Penelitiannya ini dilakukan di Italia dan di Switzerland terhadap 183 partisipan di mana mereka melakukan survei dalam berbentuk tas atau uji di mana mereka harus melihat atau memverifikasi fake news dengan menggunakan online search. Jadi supaya mereka bisa dapat data yang benar-benar gimana sih behavior mereka dan supaya nggak ada bias, jadi mereka bilangnya ini sih riset untuk online search behavior. Penelitiannya dilakukan di beberapa siswa SMA high school gitu di bawah 20 tahun di tahun 2020. Jadi mereka melakukan survei dengan memberikan 6 jenis berita dan masing-masing berita tersebut itu ada semacam pertanyaan atau follow up-nya itu untuk supaya mereka melakukan online search dan dibandingkan bagaimana sebelum dan sesudah online search itu apakah ada perubahan dari background dan cara mereka untuk memahami sebuah informasi. 3 hal yang menarik dari riset ini. Yang pertama, ternyata temuannya itu memang benar kalau ternyata mereka ada pemahaman setelah melakukan online search. Tapi ternyata dilihat kalau mereka itu lebih mudah untuk mengconfirm true news melalui online search itu tadi daripada fake news. Ternyata setelah melakukan uji online search ini, mereka kemudian mengganti jawabannya menjadi internet dan newspaper. Jadi kayak semacam ada proses mereka untuk memahami bahwa oh ternyata sosial media itu nggak cukup reliable untuk melihat mana yang fake dan mana yang true news. Dari temuan ini mereka juga adalah mereka melihat bahwa patternnya kalau anak muda itu cenderung bisa mengubah pola pikir mereka terhadap informasinya itu kalau satu-satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berusaha mengubah opini mereka terhadap sesuatu itu mereka nggak semudah itu. Nah, jadi dari insight ini tuh aku jadi kayak oh ternyata kalau untuk anak muda itu lebih baik mengadres information atau misinformation itu satu persatu daripada kita berusaha untuk mengubah pola pikir mereka yang besar gitu. Jadi menurutku ini insight yang menarik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari penelitinya sendiri mengakui bahwa ketika mereka memberikan kategorisasi online dan newspaper itu mereka masih belum clear. Online itu apa aja sih yang jadi misalnya blog kah atau impor atau memang berita online gitu. Jadi kategorisasinya itu belum terlalu spesifik dan itu mereka akui. Mereka juga ingin melihat sebenarnya ada nggak ya hubungannya antara demografi mereka, kemampuan berpikir, dan level pemahaman mereka terhadap semua ini. Dan ternyata dari hasilnya itu mereka nggak nemu buktinya. Tapi ini terkait dengan poin sebelumnya, ini kan penelitiannya dilakukan di negara maju ya, di Italia dan Switzerland. Jadi mungkin kalau di sana itu dia untuk mencerna informasi, pendidikan, dan segala macam akses itu tuh udah lebih stabil gitu. Yang justru bikin aku bertanya, gimana ya kalau konteksnya di Indonesia? Padahal kan di Indonesia itu dia dari background itu beragam, dan maksudnya itu kita bisa lihatlah perbedaannya antara negara maju dan negara yang masih berkembang seperti Indonesia ini. Dan yang kedua memang ya harus diakui kalau fake news itu memang lebih sulit ya untuk dicek kredibilitasnya. Tapi biasanya untuk orang dewasa itu udah cukup punya pengalaman dan pemahaman untuk memilah-milahnya. Nah ini untuk yang anak mudanya nih apa ya kesulitan mereka untuk mencernanya apakah karena informasinya terlalu banyak ataukah dari mereka sendiri itu belum punya kapasitas yang memadai untuk itu. Itu sih pertanyaanku selanjutnya. Overall ini insight yang sangat menarik dan bisa bantu aku untuk memahami anak muda di sekitar aku karena memang aku kan kerjanya di bidang-bidang yang berkaitan dengan anak muda. Jadi ini sangat menarik. Kalau kalian apa strategi utamanya untuk memisah mana yang fake news, mana yang true news? Gitu dulu dari Baju Bayu. Baca jurnal bareng yuk.